Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Alda Ashfadinira, mahasiswi kelas 1A, Pendidikan Bahasa Jepang, Universitas Pendidikan Indonesia, Angkatan 2020. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai artikel saya yang berjudul Budaya Upacara Minum Teh di Jepang. Bagi Anda yang cukup mengenal kebudayaan Jepang, mungkin sudah tidak asing lagi dengan upacara minum teh yang terkenal di negara Jepang ini. Upacara minum teh merupakan upacara tradisi budaya turun-temurun yang dilakukan Jepang sejak sebelum zaman Edo. Upacara minum teh ini hingga sekarang masih dilestarikan. Teh bukanlah minuman asli negara Jepang. Minuman teh mulai diperkenalkan di Jepang pada abad ke-9 oleh seorang biksu Buddha dari Cina. Dari situlah, teh mulai dikenal oleh warga Jepang dan mulai menjadi kebudayaan Jepang. Pada mulanya, di Cina kebiasaan minum teh hanya sebagai pengobatan, dan seiring waktu, maka teh juga dinikmati sebagai minuman biasa yang menyenangkan. Pada abad ke-12, jenis baru dari teh, yaitu matcha, mulai diperkenalkan. Teh yang terbuat dari bubuk teh hijau ini pertama kali digunakan dalam ritual keagamaan di biara Buddha. Pada abad ke-12, samurai-samurai mulai meminum teh ini, dan dasar-dasar upacara minum teh mulai dibuat. Dan pada abad ke-16, tradisi minum teh ini telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat di Jepang. Pada umumnya, upacara minum teh menggunakan teh bubuk matcha yang dibuat dari teh hijau yang digiling halus. Upacara minum teh menggunakan matcha disebut matcha-do, sedangkan bila menggunakan teh hijau jenis sencha disebut sencha-do. Dalam percakapan sehari-hari di Jepang, upacara minum teh cukup disebut sebagai ocha yang berarti teh. Istilah ocha no keiko bisa berarti belajar mempraktikkan tata krama penyajian teh atau belajar etika sebagai tamu dalam upacara minum teh. Di Jepang, terdapat 2 sekolah utama sebagai tempat mempelajari upacara minum teh atau yang disebut sado ini, yaitu Omete Senke dan Ura Senke. 2 sekolah ini telah berkembang pesat dan telah menentukan ritual upacara mereka sendiri. Terdapat juga sekolah lainnya, tetapi mereka tidak terlalu terkenal. Saat ini, sekolah Ura Senke adalah yang paling aktif dan paling banyak pengikutnya. Setiap sekolah memiliki subsekolah dan masing-masing sekolah memiliki variasi-variasi dalam mempersiapkan acara minum teh ini dan juga banyak jenis peralatan teh yang digunakan, tergantung musimnya. Upacara minum teh yang diadakan di luar ruangan disebut no-date. Sedangkan upacara minum teh yang diadakan di dalam ruangan disebut chashitsu. Adapun tata cara upacara minum teh ini yaitu tuan rumah, baik laki-laki ataupun perempuan, akan mengenakan kimono, sedangkan tamu mungkin menggunakan kimono atau pakaian formal. Tamu-tamu mungkin ditawari dengan cemilan ringan, yang biasa disebut kaiseki atau chakai-seki, disertai dengan sake. Jika tidak ada cemilan yang disajikan, maka tuan rumah langsung memberikan manisan atau permen. Manisan-manisan ini kemudian dimakan dengan menggunakan kertas khusus yang disebut kaishi, di mana setiap tamu pasti membawanya masing-masing di dalam dompet atau diselipkan di depan kimono. Setiap alat, termasuk mangkuk teh atau cawan, pengocok atau chasen, dan sendok teh atau chashaku, kemudian dibersihkan dengan ritual di hadapan para tamu dengan urutan yang tepat dan dengan gerakan yang telah ditentukan. Ketika ritual pembersihan itu telah selesai dan peralatan telah ditaruhkan di tempat yang sesuai, pembuat teh atau sado sensei mulai menaruh bubuk teh hijau yang sudah ditakar ke dalam mangkuk, kemudian air panas sesuai dengan takaran dan mulai untuk mengaduknya dengan peralatan tadi. Dalam upacara ini, jarang terjadi percakapan. Mereka lebih banyak berdiam. Para tamu
bersantai dan menikmati suasana tenang yang tercipta dari suara air dan api, aroma dupa dan teh, dan keindahan serta kesederhanaan dari rumah teh dan dekorasi musiman yang sesuai. Mangkuk kemudian disajikan kepada tamu kehormatan, baik oleh tuan rumah atau asisten. Mangkuk ini diberikan kepada tamu pertama sambil membungkuk. Kemudian tamu pertama ini membungkuk kepada tamu kedua sebagai tanda kehormatan pada tuan rumah. Mangkuk tersebut diputar untuk menghindari meminum dari bagian depan mangkuk. Kemudian mencicipi teh 1 kali teguk, setelah itu membisikkan ungkapan yang telah ditentukan. Kemudian meminum lagi teh tersebut 2-3 kali. Setelahnya tamu tersebut menyeka bagian pinggir mangkuk itu, kemudian mangkuk diputar kembali ke posisi awal dan diserahkan pada tamu kedua dengan membungkuk. Proses ini terus dilakukan hingga semua tamu sudah meminum teh dari mangkuk yang sama dan posisi mangkuk kembali ke tuan rumah. Di beberapa upacara, setiap tamu akan meminum teh dari mangkuk masing-masing, tetapi urutan minum tehnya sama saja. Jika teh yang kental atau yang disebut koicha telah disajikan, tuan rumah kadang-kadang akan menyajikan teh yang kadarnya lebih ringan atau yang disebut usuicha dan disajikan dengan cara yang sama. Dalam beberapa ritual, hanya teh koicha atau usuicha saja yang disajikan. Setelah semua tamu mendapatkan teh, tuan rumah akan membersihkan peralatan. Para tamu kehormatan dapat meminta tuan rumah agar dia dapat memeriksa peralatan-peralatan tersebut, dan setiap tamu dapat mengagumi alat-alat itu. Peralatan tersebut diperlakukan dengan sangat hati-hati dan dengan penuh kehormatan karena peralatan tersebut tak terhingga nilainya. Para tamu menggunakan kain khusus untuk memegang peralatan tersebut. Tuan rumah kemudian mengumpulkan peralatan dan para tamu meninggalkan rumah teh. Tuan rumah membungkuk sebagai ucapan terima kasih dari pintu dan ucapan berakhir. Sebuah upacara minum teh ini dapat berlangsung 1 hingga 5 malam, tergantung dari jenis upacara dan makanan yang disajikan di sana. Nah, terdapat 2 jenis upacara yang bisa dilakukan, yaitu obon temae dan ryurei. Dalam obon temae, tuan rumah menaruh mangkuk teh, kocokan, sendok teh, cakin, dan natsume pada sebuah nampan khusus. Kemudian peralatan ini ditutup oleh kain fukusa. Teh ringan disajikan di atas nampan sambil duduk berlutut gaya seiza. Kemudian ryurei. Dalam jenis upacara ini, teh disajikan di atas meja khusus. Para tamu duduk di meja yang sama atau di meja yang terpisah. Dalam ryurei, biasanya ada asisten yang duduk di belakang tuan rumah untuk membantu menarik dan memajukan kursi untuk tuan rumah. Asisten ini juga melayani teh dan manisan atau permen untuk tamu. Nah, jadi kesimpulannya, budaya minum teh merupakan sebuah tradisi yang sudah dilakukan oleh masyarakat Jepang dari dulu yang hingga kini tetap dilestarikan. Upacara minum teh merupakan upacara penyambutan tuan rumah kepada tamu dengan cara menyajikan teh. Upacara minum teh yang diadakan di luar ruangan disebut no-date, sedangkan yang di dalam ruangan disebut chashitsu. Biasanya para tuan rumah menyediakan bunga, lukisan, dan keramik yang indah untuk menyambut para tamu dalam upacara minum teh ini. Lukisan dinding yang biasanya dipasang pada ruangan tempat upacara minum teh disebut kakejiku. Bunga yang biasanya dipasang pada ruangan tempat upacara minum teh disebut cabana. Biasanya dalam upacara minum teh menggunakan teh matcha, yakni teh yang digiling halus. Upacara minum teh menggunakan matcha disebut machado. Namun kadangkala juga bisa menggunakan teh hijau jenis sencha yang disebut senchado.
Demikian isi presentasi saya kali ini. Semoga dari presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.